adik-adik, selamat hari Minggu. Hari dimana kita semakin mendekati bulan Desember. Karena sekarang kita udah Oktober, udah masuk minggu pertama di 3 Oktober. Kalau sudah mendekati dengan Desember, tentunya kan perayaan kita apa? Natal. Hari Natalan, hari kelahiran Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umatnya, ya kan? Nah, adik-adik, kakak sedikit informasi ya. Adik-adik, walaupun nanti kita Natalannya misalnya belum bisa offline dan harus tetap online, harus tetap gimana kalau ternyata online? Tetap semangat ya, karena Natal kan hari sukacita, hari dimana kita senang menyambut kelahiran Tuhan, ya kan? Jadi kita juga harus semangat, apapun di depan nanti, mau online mau offline, siapa aja siap untuk ikut memeriahkannya, gitu ya adik-adik ya. Yuk kita tetap semangat. Sekarang kita juga mau nyanyi di minggu ini, di pembukaan ibadah kali ini ya. Buka kidung jemaatnya ya, kidung jemaatnya dibuka. Kita mau nyanyi dari kidung jemaat nomor 3, judulnya Kami Puji Dengan Dia. Ya, kita nyanyi bareng ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Selamat beribadah adik-adik. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Adik-adik semua sehat selalu ya. Hari ini tanggal 3 Oktober, hari Minggu, kita akan memulai ibadah. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami masih diberikan kesehatan dan juga diberikan napas kehidupan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman, yang membawa pujian, dan juga semua yang melayani pada hari ini. Kami mendoakan juga untuk teman-teman kami pada hari ini yang belum bisa bergabung. Tuhan, kiranya Kau berkati yang sedang kurang sehat, Engkau berikan kesembuhan, dan juga dapat Kau kumpulkan pada minggu yang akan datang Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu siap untuk mengikuti ibadah, memberikan pujian dan mendengarkan firman. Kiranya semua yang disampaikan dapat menjadikan kekuatan bagi kami semua, dan juga kami
akan berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada. Untuk orang tua kami semua Tuhan berkati, berikan kesehatan dan berkat rezeki Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga ya yang memberkati semua kami di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Awal Oktober ya adik-adik ya. Kakak sekarang membaca warta sekolah minggu. Yang pertama, yang berulang tahun pada saat Agustus, hadiahnya dibagi di bulan September. Yang ulang tahun di bulan September dibagi di awal Oktober. Nah, hari ini, minggu ini, kamu dapat hadiah yang berulang tahun. Ayo ya, nanti kakak sekolah minggunya yang antar. Warta kedua, adik-adik telah menyelesaikan ujian UTS. Sebentar lagi kamu ujian PTS. Kakak percaya ujian kamu bagus. Karena apa? Karena kamu rajin belajar. Kamu selalu kutu buku. Jadi kakak percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik buat adik-adik. Baik ujian dari SD, SMP, dan SMA. Kita harus percaya. Semester 1 nilai kamu harus bagus. Warta yang ketiga. Adik-adik sekolah minggu kalau ada tugas kreativitas atau ayat hafalan, tolong dilakukan, tolong dilaksanakan, tolong dikerjakan, kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing. Ya adik-adik ya. Warta keempat. Adik-adik yang mau mengirim kesaksian dipersilahkan. Kalau siapa yang mau, aku ingin deh mau saksi di sekolah minggu. Silahkan ya adik-adik. Beri kabar kepada kakaknya masing-masing. Yang terakhir adik-adik. Ibadah kita mulai jam 9 pagi. Jadi jam 9 pagi kamu sudah di depan TV, di depan laptop, ataupun HP. Kamu sudah di samping kamu itu loh. Ada Alkitab dan persembahannya dimasukkan ke amplop. Ya adik-adik ya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita kembali bertemu di dalam ibadah sekolah minggu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 6. Penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku,
Hai teman-teman, namaku Rara. Hari Minggu ini, tanggal 3 Oktober 2021, aku bertugas membacakan ayat emas. Ayat emas kali ini dari Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Kita sama-sama baca yuk. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai oleh perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi yuk. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai oleh perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Dah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan masuk ke dalam cerita Alkitab yang diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Dibuka ya adik-adik ya, dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Sebelum itu, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini ya Bapa. Datanglah ya Bapa bersama-sama dengan kami. Bukakanlah hati kami masing-masing, terutama anak-anak sekolah minggu ini, agar mereka mengerti apa kehendak Bapa di dalam diri mereka. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, diikuti. Abang akan bacakan ayatnya. Yosia Raja Yehuda. Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yodida binti Adaya dari Botskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Adik-adik sekolah minggu, hari Minggu kemarin, adik-adik telah mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Di situ Daud mengalahkan Goliat dan Goliat mati. Di situ diceritakan dia mengalahkan dengan kekuatan yang dia percayai adalah Tuhan Allah. Di sini adik-adik kita akan masuk sekarang ke dalam cerita tentang Raja Yosia. Raja Yosia ini pada waktu itu berumur 8 tahun. Dia berumur 8 tahun sudah diangkat menjadi raja. Karena pada waktu itu secara keturunan dia menjadi raja bagi orang Israel. Jadi di sini adik-adik kita melihat dia umur 8 tahun sudah diangkat menjadi raja di Yerusalem. Kalau kita pikir adik-adik, umur 8 tahun masih belum bisa berpikir atau mengatur kerajaan. Tetapi di dalam hal ini dia
diberkati oleh Tuhan. Dia mempunyai ibu yang sangat cerdas. Ibunya lah yang menuntun dia sehingga bisa memerintah sampai dia dewasa. Jadi di sini peran ya Allah yang Maha Kuasa dan ibunya Yosia memimpin dia sehingga dia dapat melakukan apa yang dikehendak Allah di dalam dirinya. Makanya adik-adik, jangan sia-siakan peran orang tua di dalam hidupmu, terutama ibumu dan bapakmu. Mereka sangat berperan di dalam hidup kita sendiri. Kalau kita di sini, kita baca Raja Yosia ini, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sebagaimana leluhurnya Daud yang taat, berperan, berjuang di waktu dia sebelum raja dan dia sesudah raja. Dia berjuang, tetapi dengan kekuatan kuasa yang dari Allah itu sendiri. Yosia juga demikian. Dia yang muda, dia tidak pernah berbuat kesalahan yang fatal. Dia tidak mau berbohong. Dia semuanya mengadakan perubahan di negara itu. Karena raja-raja sebelum dia jatuh ke dalam penyembahan berhala, penyembahan patung-patung. Kekuatan-kekuatan yang di dunia ini yang dipercayai raja-raja sebelumnya. Makanya Yosia merubah semuanya apa yang ada, perbuatan-perbuatan yang terdahulu dirubahnya semuanya. Orang harus menyembah Allah. Artinya kalau dia menyembah Allah, berarti dia tidak berbuat yang bertentangan dengan apa yang dikehendakkan oleh Tuhan. Disinilah adik-adik, dia tidak mau memisah-misahkan manusia. Dia tidak mau membohongi manusia. Dia tidak mau menganggap enteng terhadap orang lain. Dia mengasihi orang-orang pada waktu itu. Orang-orang rakyatnya sendiri dia kasihi. Dia suruh semuanya taat kepada Allah dan menurut kehendak Allah itu sendiri, menurut hukum Taurat yang ada. Sehingga pada waktu itu Allah memberkati kepemimpinan kepemimpinan Yosia. Disinilah yang bisa kita lihat. Yosia dia adalah raja yang taat kepada Allah, dikatakan seperti Daud. Kalau adik-adik mau jadi pemimpin, berserah kepada Tuhan. Maksudnya di sini adik-adik, kita akan taat kepada Allah. Karena Allah tidak menginginkan hal-hal yang merusak dirinya sendiri. Allah tidak menginginkan orang-orang yang mau melawan orang tuanya, melawan kakaknya, berkelahi sama orang lain. Dia tetap taat, penuh kasih terhadap orang tuanya, penuh kasih terhadap sesamanya. Tidak mau berbohong, tidak mau mencuri. Dia taat, dia membagi-bagi kasihnya kepada setiap orang. Makanya dibilang taat kepada Allah. Dia hanya mau bekerja untuk Allah. Dia mau oleh bimbingan Tuhan untuk memerintah rakyatnya. Makanya dia berhasil. Jadi adik-adik sekolah minggu, datanglah kepada Allah, datanglah kepada Yesus. Serahkan dirimu.
Karena orang-orang yang menyerahkan diri kepada Yesus, orang-orang yang mau turut kepada firman-Nya, kepada Injil-Nya, tidak mau nyakitin temannya, harus mendorong temannya itu supaya ikut maju, ikut belajar yang baik. Apalagi di masa pandemi sekarang, belum tatap muka di sekolah. Tapi harus rajin belajar di rumah supaya kamu menjadi orang pandai. Bukan Yesus menginginkan orang yang hanya berleha-leha, hanya tidur, tetapi disuruh supaya belajar dan belajar, berdoa dan belajar, taat kepada orang tua, kasih kepada sesama, kasih kepada saudara. Itu yang diminta. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya adik-adik, taatlah. Marilah saling mengasihi, supaya kamu bisa berhasil seperti Yosia. Yosia yang diberkati Tuhan. Kita juga semua diberkati Tuhan, termasuk adik-adik sekolah. Rajin dalam kebaktian, berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan menjauhkan semua segala penyakit dan juga COVID-19 dijauhkan Tuhan daripada kita. Tapi bukan dinyatakan tidak pakai masker, harus pakai protokol kesehatan supaya terhindar kita dari penyakit itu sendiri. Jadi saya ingatkan ya adik-adik, hormatilah ibu bapak. Takutlah akan Tuhan. Itu pesan daripada Nas pada hari ini. Kasihilah sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali ke hadirat-Mu Allah Bapa untuk menyampaikan puji syukur kami atas berkat dan penyertaan Bapa di dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ajarlah kami untuk melaksanakan firman-Mu itu ya Bapa, agar menjadi pedoman di dalam hidup kami. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu gereja-Mu. Berikanlah kesehatan, berikanlah kepandaian, berkatilah semua anak-anak gereja-Mu ya Bapa, dan juga para orang tua. Berkatilah para orang tua jauh dari segala penyakit, berikanlah dia rezeki yang berlimpah, agar mereka dapat memberi nafkah dan mengajar anaknya, berikan juga kesehatan. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Tadi adik-adik telah mendengarkan cerita mengenai Raja Yosia. Aktivitas kita minggu ini, Abang punya 3 pertanyaan yang adik-adik harus jawab dan kirimkan ke Abang serta kakak guru sekolah minggu. Adik-adik tidak usah tulis pertanyaannya, Abang hanya bacakan, tapi nanti kakak dan Abang guru sekolah minggu akan kirimkan ke WA grup pertanyaan termasuk ayat-ayat yang bisa mendukungnya. Pertanyaan yang pertama, berapa usia Yosia ketika ia menjadi raja dan apa yang ia lakukan setelah menjadi raja selama 7 tahun? Pertanyaan kedua, apa teladan yang bisa kita ambil dari Raja Yosia khususnya ketika masa kanak-kanak kita mengalami masa-masa yang sulit? Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita bisa mencontoh Raja Yosia ketika ia memelihara tempat ibadah? Demikian ada 3 pertanyaan, 3 esai yang adik-adik harus kerjakan. Nanti soal berikut nats pendukungnya akan dikirimkan Abang dan kakak guru sekolah minggu ke WA grup masing-masing. Jangan lupa mengumpulkan tugasnya sesuai deadline-nya hari Rabu supaya kakak dan abang guru sekolah minggu bisa menilainya. Demikian aktivitas kita untuk minggu ini. Selamat mengerjakan.
Tuhan Yesus memberkati. Horas adik-adik, setelah mendengarkan firman, kini saatnya kita bernyanyi bersama dari Kidung Jumat 392, Ku Berbahagia. Jangan lupa adik-adik buka Kidung Jumatnya di sana, kakak masang musiknya di sini ya, kita nyanyi bersama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sampai jumpa. Dari sekolah minggu, kita akan berdoa untuk menutup acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya adik-adik ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu kembali ya Bapa, untuk menyampaikan puji syukur kami. Kami telah selesai mengadakan kebaktian kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu ya Bapa. Terimalah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan perbuatlah itu untuk kebesaran kerajaan-Mu. Allah Bapa di surga, kami masih bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama mengucapkannya ya adik-adik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.